Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi ini Anda semua masih dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga bangsa kita segera terhindar dari wabah penyakit virus corona. Semoga lekas hilang dari negara kita, dari tanah ibu pertiwi. Amin. Pada kesempatan pagi ini kita akan melakukan penyortiran bibit katak dari hasil kebun kita sendiri, yang mana kemarin juga sudah saya kasih bikinkan videonya bagaimana cara kita mengutip. Lalu ini bagaimana kita memperlakukan bibit di rumah. Ini sudah sampai di rumah, alhamdulillah sudah ada sekitar 3 kintal yang ada di rumah. Yang satunya sudah saya sortir, yang ini baru datang kemarin, itu belum kita lakukan penyortiran. Jadi keadaan bibit yang dari hutan memang seperti ini, banyak sekali daun-daun kering, daun-daunan kering. Lalu ini perlu kita bersihkan. Tanah pastinya juga banyak karena juga pengutipannya pada musim penghujan kan, tanah lengket-lengket di biji katak itu sudah lumrah biasa. Dan ini kita akan melakukan penyortiran. Penyortiran maksudnya memisahkan antara bibit yang tengah, yang gede-gede, yang kayak gini, kita sisihkan. Nanti kita ambil jadi 3 bagian, yaitu yang besar seperti ini, yang besar, yang sedang, dan yang kecil. Tujuannya nanti ini kita budidayakan sendiri. Ini kita tanam di lahan yang berbeda dengan pola tanam jarak rapat, dan ini juga di lahan yang berbeda dengan yang ini. Kenapa begitu? Karena nanti pertumbuhannya pasti akan berbeda. Ini pertumbuhannya lebih besar, ini sedang, ini kecil. Kalau ini kita campur, yang kecil ini akan ternaungi oleh yang besar sehingga pertumbuhan tidak maksimal, maka perlu kita pisahkan. Pemisahan ini tidak harus di awal seperti saya, nggak apa-apa. Maksudnya ketika mau dilakukan penanaman di lahan baru dipisah juga nggak masalah. Cuma karena ini kita lagi istirahat di rumah, maka sembari ngisi waktu yang luang nanti kita pisahkan sekalian. Ya kebetulan tadi juga lagi nunggu teman dari Pacitan yang mau ngambil bibit ke sini. Dia mintanya bibit lokal. Alhamdulillah kita sudah dapat. Jadi pesan 1 kuintal, mungkin nanti agak siang datang. Ini bibit porang yang saya kutip dari lahan saya sendiri seluas 70 meter kali 100, itu 70.000 meter. Itu dulu saya tanam setat dari katak 1,5 kintal. 1,5 kintal saya tanam 2 musim. Setelah 2 musim saya panen biji kataknya sudah dapat 2-3 kintalan kira-kira. Ini selesai ngambilnya. Ya alhamdulillah, jadi seperti ini siklusnya porang. Porang itu cukup sekali aja beli bibitnya. Saya dulu modalnya beli bibit 1,5 kintal dengan lahan 70 meter, panen katakanlah nanti semuanya selesai 3 kintal biji katak. Nah setelah itu saya bisa mengembangkan lagi dengan luas lahan yang lebih banyak tanpa harus beli bibit lagi. Itulah enaknya kita menanam porang, nggak perlu beli bibit baru. Kita cukup modal 1 lahan pertama itu, selanjutnya sudah bisa mengembangkan tanpa harus beli bibit. Jadi intinya bibit ini sebenarnya berapapun harganya itu tidak mahal, karena sekali itu belinya. Ya, bagi teman-teman pemirsa YouTube saya, bila Anda menginginkan bibit yang baik, Anda bisa kontak nanti di WA saya. Dan nanti saya cantumkan di bawah. Yang mana kalau bulan-bulan ini kami menyediakan bibit khusus lokal dari Madiun. Karena kenapa? Saya yang percaya kualitas bibit terbaik hari ini, bulan-bulan seperti ini adalah
hanya dari petani-petani lokal, petani-petani kawasan Saradan atau kawasan desa kami sendiri, karena kami percaya mereka sudah sangat paham bagaimana cara memperlakukan bibit, bagaimana cara mengambil yang baik, yang benar itu. Dan ini cara pengambilan kita harus nunggu betul-betul kata itu jatuh sendiri, limpah, tidak durman paksaan. Durman paksaan itu rekayasanya bisa dipotong batangnya lalu dia jatuh. Nah, itu beda, hasilnya beda. Nanti dia akan banyak mengandung kadar air di bulan-bulan ini. Ketika dia tergores sedikit aja, terkelupas kulit ayamnya, dia akan membusuk. Tapi beda jauh dengan yang kata yang durman alami seperti ini. Yang durman alami seperti ini dia akan cenderung lebih kuat dan akan bertahan sampai nanti di musim penghujan. Ini cara kami menyimpan. Ini mumpung bibit-bibit katak yang ada di desa kami masih mudah, mudah dalam tanda kutip, maksudnya nggak begitu mudah banget, tapi masih bisa lah kita mengusahakan untuk mendapatkan bibit-bibit lokal yang berminat untuk budidaya dengan katak Saradan dengan harga yang masih terjangkau. Monggo nanti bisa mulai di order atau dipesan. Kita melayani partai kecil juga, mungkin kapasitas 5 kilo, 10 kilo kami bersedia, nanti kita packing, kita kirimkan lewat jasa ekspedisi. Mungkin bisa lewat JNE, JNT dan lain sebagainya. Lalu kalau mau pesan kapasitas banyak juga bisa, nanti kita bisa COD atau bisa nanti kita jenengan datang langsung ke tempat sini, milih-milih sendiri, melihat sendiri, negosiasi, sambil kita sharing bagaimana cara menanam orang, bagaimana cara perlakuannya. Oke, seperti itu sekiranya informasi pagi ini dari saya, video-video saya pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.